Aku masukin peserta ya. Terus kalau sikat gigi harus pakai odol nggak? Oke, odolnya semana sih? Odolnya taruhnya begini saya. Oke, kita pindah ke sebelah kanan. 18. Halo, nama saya Pawan. Saya masih kelas 4 SD. Halo, nama saya Andi. Saya kelas 6. Saya di SD Negeri Tanjung. Nama saya Nurul. Saya masih kelas 5 di SD Negeri Tojong. Karena ingin mencapai cita-cita. Ingin menggapai cita-cita. Karena ingin menggapai cita-cita. Pembalap ini karena pembalap itu hobi saya. Menjadi artis, terus menyanyi. Jadi guru karena jasanya banyak. Halo, saya Nabila dari Bandung. Saya Medina dari Bandung juga. Kenalkan, nama saya Muhammad Saiful dari Bandung. Halo, nama saya Syafina, tapi teman-teman di Seribu Guru Bandung lebih akrab manggil saya Moe. Alasan saya pengen nambah pengalaman aja sih, terus sama nambah banyak teman juga, dan sharing kebahagiaan buat adik-adik di sini. Ketika ikut itu saya banyak banget belajar, entah mereka yang mendapat pelajaran dari saya, tapi saya juga sangat mendapat pelajaran dari anak-anak. Berbagi kebahagiaan dengan mereka itu benar-benar suatu kepuasan tersendiri buat saya. Lalu awalnya penasaran berawal dari penasaran dan pengen tahu kondisi pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Langsung terjun di lapang, bukan hanya mendengar dari sosial media atau apapun. Itu sih. Ini sharing ya, jadi kita berbagi pengalaman kita, berbagi ilmu yang kita punya dengan orang yang ada di sekitar kita gitu. Harapannya sih kalau buat adik-adik yang di sini jelas ya, mereka nggak putus sekolah, terus tetap rajin belajar sampai tercapai cita-citanya, melanjutkan sekolahnya sampai ke SMP atau kalau bisa juga sampai ke SMK. Walaupun mungkin mereka nggak bisa sampai ke universitas, tapi setidaknya nggak ada yang putus sekolah dan wajib 9 tahun itu tetap dijalanin. Jadi harapan saya buat anak-anak di sini, semoga cita-cita kalian bisa tercapai semuanya dan bisa mengharumkan negeri ini tentunya. Kalau harapan untuk adik-adiknya, semoga dengan adanya kita datang ke sini itu menjadi jembatan buat kalian untuk meraih cita-cita kalian. Jangan sampai dengan karena kalian ada di pelosok, jangan jadi keterbatasan buat kalian untuk meraih cita-cita kalian gitu. Nama saya Anjit Kasika, Kepala Sekolah SD Negeri Tonjong. Nama saya Nono Nurpala. Harapannya membantu dalam segala bidang untuk kemajuan di bidang pendidikan. Mudah-mudahan komunitas guru itu lebih ditingkatkan dan lebih baik untuk berjuang menjunjung tinggi atau membantu anak-anak di SD yang utamanya di daerah-daerah yang terpencil. Itulah yang kami harapkan. Saya perwakilan dari Seribu Guru Bandung. Saya berterima kasih kepada SD Tanjung, kepada kepala sekolah beserta para guru, kepala desa dan perangkat lainnya. Terima kasih sudah menampung kami dan menyambut kami dengan sangat hangat. Terima kasih. Saya dari Kepala Sekolah SD Negeri Tonjong mengucapkan terima kasih kepada Seribu Guru. Pengajar dari SD Tonjong
mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kakak-kakak seribu guru. Terima kasih kakak-kakak seribu guru. Terima kasih kakak-kakak seribu guru. 3 hal ini bisa berkaitan dan mempunyai dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Gitu. Telusuri sendiri. Ya. Jadi, nggak tahu teman-teman, tidak ada sudah tahun itu. Kalau Kamu udah jawab juga. ternyata ini satu foto yang sama ya, tapi yang dicacar adalah yang bagus. Sudah tahu setahun ini tuh ada beda peristiwa apa di Platun ini juga membuat film anak-anak. Anime. Ini benar-benar teman-teman travel, tapi sebenarnya saya pengen tahu dulu nih. Aja biasa kalau Google yang pertama dipromosiin, yang kedua kita dari Hobi, komunitas, dan pariwisata bermain di situ. Cuma 30 itu benar-benar ada dan benar-benar bagus banget. Akibatnya, pada masa Belanda itu tidak ada semen, tidak ada semen sama sekali. Ini terbukti jika Anda sentuh, Anda bisa menyentuh sama seperti itu ya. Ikon. Masuk ke Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Oke, selamat datang. Oke, selamat datang di acara Sekolah Telusuri, How to Make a Travel Video.
Nah, hari ini perkenalkan saya Mauren dari Telusuri yang akan memandu acara hari ini. Dan perkenalkan juga di sini ada Kak Adika Irlang Suwiryo atau Kak Kakak dan juga Kak Francisca Okti selaku juru bahasa isyarat di acara Sekolah Telusuri malam hari ini. Selamat datang juga untuk teman-teman tuli, ada Mas Calan dan teman-teman lainnya. Selamat datang, semoga acara ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, apa kabarnya hari ini? Gimana teman-teman? Apakah sehat semua? Baik. Alhamdulillah. Oke. Baik, Kak. Oke, semoga selalu sehat ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang hari ini baru pertama kali ikut hadir di acara Sekolah Telusuri, mungkin saya akan sedikit perkenalan tentang apa sih itu telusuri. Nah, saya mau minta tolong kepada Mbak Anti untuk bantu share screen. Oke, jadi Telusuri ini adalah sebuah wadah bagi para penulis perjalanan untuk mempublikasikan cerita-cerita mereka. Nah, jadi teman-teman yang suka jalan nanti bisa menulis ceritanya di sini. Nanti bisa langsung aja ke website kami yang ada di telusuri.id. Kita ada beberapa rubrik seperti itinerary, travelog, kemudian ada events, dan juga interval. Mungkin bisa di next, Mbak. Nah, nanti teman-teman yang pengen cerita dan pengen tahu lebih banyak tentang Telusuri bisa mengunjungi telusuri.id/submisi. Nah, selain website, Telusuri juga punya sebuah program bernama Sekolah Telusuri yang merupakan ruang belajar yang bertujuan membuka mata kita tentang bagaimana memandang pariwisata dengan berkarya melalui tulisan, foto, dan juga video. Kebetulan banget nih Sekolah Telusuri udah hadir di 15 kota dengan 40 lokakarya dan lebih dari 1.000 siswa. Dan mungkin karena ini lagi pandemi ya, jadi Sekolah Telusurinya lagi online semua nih, jadi daring gitu. Nah, ini ada beberapa kegiatan Sekolah Telusuri yang sebelumnya sudah kita adakan. Yang pertama nih ada Telusuri Hari Perempuan bersama kita berkolaborasi dengan acara KI. Jadi kita ngajakin teman-teman untuk mengenal apa itu jamu gitu. Dan yang kedua kita juga bikin kelas kenal teh bersama Wikiti. Di sini kita belajar tentang apa sih itu teh, bagaimana sejarahnya teh, kemudian bagaimana sih cara penyeduhan yang benar saat membuat teh. Nah, kira-kira itu kegiatannya Telusuri. Kita juga ada kegiatan virtual tour. Jadi selama pandemi ini di awal-awal kemarin kita membuat rangkaian acara virtual tour gimana kita ngajakin teman-teman pejalan untuk jalan-jalan secara virtual karena tidak bisa jalan-jalan secara offline. Gitu. Nah, mungkin bisa di next. Oke. Nah, selain beberapa kegiatan tadi, kita juga mengadakan sesi diskusi daring bertepatan di tanggal 27 September lalu, kita mengadakan Pekan Raya Pariwisata. Kita diskusi dengan beberapa stakeholder komunitas, kita juga mengadakan Sekolah Telusuri tips fotografi perjalanan. Gitu. Mungkin ikutan Sekolah Telusuri How to Make a Travel Video, saya akan panggil dulu Mas Day. Mana nih Mas Day? Halo. Oke, halo, selamat malam Mas Day. Apa kabarnya hari ini? Baik sekali. Ini udah rame banget tuh, ada 78 siswa yang akan belajar malam hari ini. Gimana sih kita bikin video secara apa ya? Biar videonya tuh bagus, biar banyak yang lihat, biar mungkin viral juga gitu kali ya. Nah, tapi sebelum acaranya dimulai, saya ingin membacakan tata tertib acara hari ini dulu. Nah, yang pertama nanti teman-teman bisa menggunakan format nama lengkap. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskannya di kolom chat atau gunakan fitur raise hand kalau mengalami kendala selama kegiatan berlangsung. Nah, nanti untuk yang ingin bertanya secara langsung, kita juga akan membuka sesi tanya-jawab setelah pemaparan materi dari Mas Day.
Nah, untuk teman-teman tuli nanti bisa jika ingin bertanya nanti bisa melalui Kak Kakak ataupun Kak Okti atau bisa juga menulisnya di kolom chat ya, gitu. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, saya akan serahkan acaranya langsung kepada Mas Day. Jadi Mas Day ini adalah videographer dari Biro Komunikasi Kemenparekraf RI. Jam terbangnya cukup tinggi ya. Ini kita cari jadwal kemarin agak-agak susah nih. Kapan bisanya untuk sharing sama Sekolah Telusuri, akhirnya ketemulah hari ini. Oke Mas Day silahkan, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri dan juga memberikan materi. Halo teman-teman semua di sini. Sebenarnya nggak perlu dikenalin lagi, maksudnya saya udah ada di poster. Aduh, kok suaranya feedback ya? Gitu. Di sini aku mau nanya nih, yang boleh absen dong kalian dari mana? Bisa di chat, kalian chat di apa? Di bawah ini paling jauh dari mana saya mau ngabsen nih. Oh ada Subang, Jogja, Wonosobo, Tangerang, Papua, nih ada Papua nih Lukman. Oke, Tangerang, oke ramai sekali. Oke, saya buka presentasi kemana nih? Oke. Ramai banget Kita santai ya. aja Kemarin, ya. Kemarin yang daftar ada sekitar 250-an loh sampai kita tutup karena takut overload. Ya, lebih baik ngubah ke quality ya daripada quantity. Iya. Kayak anunya sekarang nih, pariwisata kan udah ngubah nih dari quantity ke quality. Oke, selamat datang di Sekolah Telusuri. Sebenarnya bukan, saya nggak mau ngomong kalau misal saya guru atau kalian siswa kita sama belajar lah di sini. Oren, kenapa suara feedback ya? Oke, punyaku aku mute Oke. dulu kali ya. Oke, nah coba. Ya, good. Oke. Pas awal mula saya ditawarin sama mau nggak ngisi sekolah nih, sekolah telusuri nih. Wah, pertama saya minder nih karena jujur saya belum jadi siapa-siapa, terus saya bukan apa-apa, saya cuma tertarik karena saya pengen nge-share aja, nge-share pengalaman, nge-share apa yang sudah saya lakukan, nge-share pekerjaan saya sekarang. Makanya sebenarnya bukan nge-share apa yang ada di pikiran saya. Ini semua saya share semua, tidak ada yang saya tutup-tutupi, tidak ada yang rumus-rumus. Sebenarnya ada beberapa rumus-rumus video gimana video banyak yang nonton itu sepengetahuan saya ya. Itu saya tulis semua di sini. Oke. Kita menuju ke kunci. Gimana sih kunci? Gimana video itu biar bagus? Orang selalu bertanya-tanya, kuncinya apa sih? Ya kuncinya bikin video. Kalau kamu nggak bikin video, ya kamu nggak tahu orang tahu videomu kayak gimana. Kayak gitu. Nah, sekarang beranjak ke apa sih yang perlu dipersiapkan? Apa sih yang itu ada 3. Pertama konsep. Sebenarnya videographer itu sebelum dia mengambil gambar di lapangan itu udah terbayang di pikirannya dia mau kayak gimana. Nggak cuma kebayang sih, tapi alat yang dibutuhin, kita mau pakai kamera atau kita mau pakai lensa berapa, itu udah langsung kepikiran di kepala nih. Terus kedua nih lokasi waktu. Lokasi waktu itu emang penting banget ketika kita ke suatu tempat, kita harus tahu nih kapan sunrise, kapan sunset, di sana hujan atau enggak, apakah kita mau nyari emang rencana mau nyari hujan berarti nyari daerah yang hujan. Terus reki lah, kita mempersiapkan secara lokasi dan waktu di tempat syuting. Terus yang terakhir ada gear. Cek semua perlengkapan, ya ini standar lah, standar semua videographer harus mengecek semua perlengkapannya, jangan sampai ketika nge-shoot berdebu, di dalamnya ada debu, di dalamnya ada jamur, terus lupa bawa baterai, dan lain sebagainya. Itu sih, dengan 3 poin ini, apa aja yang perlu dipersiapkan, sebenarnya ada 3 poin ini. Oke,
saya mau nanya nih, ini kan ada 2 nih, ada kamera, bisa mirrorless, DSLR, whatever, sama HP nih. Saya mau coba ngechat, tulis dong kalian tuh tipe yang kalau jalan-jalan itu pakai kamera atau pakai handphone? Saya mau polling dulu sih, mau ngecek, mau polling, biar ini nyambung nih, biar nyambung sama kalian. Oke, kalau ada yang kamera pakai handphone, dua-duanya. Oke, handphone, pakai handphone. Oke. Oke, handycam, dua-duanya. Oke, berarti overall semuanya udah punya ya, secara gear kalian udah punya, tinggal kalian maksimalin dari HP atau dari kamera nih. Ini langsung aja nih, ini saya mau ngecek nih, yang udah bikin story siapa ya? Yang udah bikin story acara ini siapa ya? Mau langsung saya kasih ini nih, jumper nih, jumper, apa sih namanya? Itu, apa namanya? Dia Ren, apa Ren? merchandise hadiah. Merchandise tuh, ada merchandise nih. Ada Langsung nih, siapa yang merchandise. mention nih? Coba cek. Mau Ren coba cek yang mention telusuri siapa Oke. saat ini juga. Jadi nggak perlu. Biasanya kalau orang yang orang yang udah biasa bikin video, dimanapun dia bakalan selalu bikin story, dimanapun dia selalu bikin story, bikin video, apapun kegiatannya. Nah ini nih beruntung banget nih orang-orang yang barusan sebelum acara tadi pas Maureen memperkenalkan telusuri, ada yang bikin story langsung sekarang ini juga. Karena kalau meskipun ini ada yang ngomong nih snap di WA, nah, WA nggak bisa mention kan, nggak tahu, kita juga nggak tahu juga ya, nggak tahu dia mention atau enggak kan. Ya, coba di snap ke Instagram. Wah, ini langsung ada beberapa nih. Ayo, siapa nih yang masuk pertama nih? baru Pokoknya yang satu. pertama nih. Mo.frSya. Siapa nih? Ayo. Mo, Pokoknya yang udah akunnya nyetorin acara ini. RFSYA. Nah, nih. Oke, udah ada nih. Oke, Bimo ya. Oke, Bimo. Catat ya. Mau? Oke, aku catat ya. Itu catat yang langsung dapat dapat apa namanya? Jumper apa ya? Jumper ya? Iya, merchandise lah. Gitu itu, merchandise. Oke, kita lanjut. Tetap jangan lupa untuk bikin story. Ini titipan iklan juga nih dari Telusuri nih. Jangan lupa tetap bikin story, mention Ayo Telusuri, terus habis itu boleh mention saya, boleh mention ke Kemenparekraf RI. Itu. Oke, next. Kita sebelum masuk ke slide selanjutnya, saya mau ngasih video nih. Video bukan punya saya, tapi menurut saya di dalamnya itu mencakup semua materi yang ada di dalam slide saya selanjutnya. Every place has a story. A story which can be told a million ways by a million different people. This is one of those stories. The story of Bali. Every place has a story. A story which can be told a million ways by a million different people. This is one of those stories. The story of Bali. It's not a story that can be told in 3 minutes, but rather a story
itu punya follow aja si Jamie, keren banget videonya. Terus di YouTube bagus-bagus banget. Pas kemarin dia ke Indonesia, saya ngeliat video tentang, suaraku masuk nggak? Oren, Masuk masuk kok, kan? masuk. Oke. Ngelihat apa yang ada di dalam videonya. Kalau kalian tadi ngelihat secara detail part-part apa aja nih, terus ini tekniknya namanya apa, terus apa tekniknya namanya apa, terus pengambilannya cut-to-cut-nya kayak gimana, harus dilihat secara detail. Nextnya mana sih? Oke, ini untuk processing sendiri di dalam video itu ada beberapa part yang penting, komponen paling penting. Itu ada opening. Biasanya ketika di opening itu kita suka, kalau saya secara pribadi suka mengambil part yang terpenting itu ada di depan. Karena menurut saya 15 detik pertama itu membuat orang untuk menentukan melihat video selanjutnya. Itu poin penting nih di opening nih, ketika kita sukses di 15 detik pertama, orang bakalan lihat selanjutnya. Opening ini bisa dikategorikan ada judul juga di situ. Terus bisa berupa suara, terus kejadian yang paling penting situ yang bikin orang penasaran. Itu bisa ditaruh di depan. Terus kedua, primary shoot. Primary shoot itu misal nih kita mau datang ke contohnya mana ya? Sini yang paling oke ya, Bali ya. Ngomongin Bali aja. Misal kita mau datang ke Bali, kita mau kemana aja, itu primary shoot-nya itu destinasinya apa aja. Misal Canggu, misal banyak destinasi itu yang primary shoot-nya. Atau misal kita mau wawancara orang, nah itu primary shoot-nya itu diwawancara. Terus yang komponen ketiga adalah stock shoot. Stock shoot ini berupa banyak hal sih, ada detail shoot, ada establish shoot tuh kayak misal nih pakai lensa lebar, habis itu kita jalan maju ke depan, ini bayangin ya, pakai lensa lebar, tilt up ke down, habis itu di atas itu ada pohon, jadi masuk, nah itu stock shoot, salah satu stock shoot. Terus yang ketiga adalah teknik ini itu pengambilan gambar, movement, maju, mundur, ke kanan, ke kiri, terus memutar 360 derajat, itu salah satu teknik pengambilannya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada sequence. Sequence itu gimana kita mengatur di dalam project file. Project file itu editing ini masuk ke editing. Project file habis part ini ke ini. Misal nih, ini contoh nih. Habis ketemu orang nih, ini gambar, terus habis itu tengah ada orang. Habis itu selanjutnya digabungin sama misal tugu. Jadi ketika satu orang ada gambar frame orang, ke selanjutnya berupa satu orang satu benda lagi tapi benda yang lain. Nah, itu sequence peletakan footage ketika editing. Terus poin selanjutnya ada audio. Audio ini penting sekali ketika misal nih kita contohnya nih ngevideoin orang, habis itu pakai audionya lucu-lucu, kan jadinya nuansanya lucu, padahal itu sedih. Misal itu kan hilang nih rasanya, padahal awalnya nih rencana sedih nih tapi masuk audio lucu-lucu, jadinya lucu-lucu kayak gitu. Terus yang ke selanjutnya nih efek ini nih biasa nanti ada beberapa contoh-contoh efek yang mungkin lagi nama-namanya, istilah-istilahnya apa, nanti ada efek, ada motion blur, ada hyperlap, terus ini efek sama teknik ini ketika kita ngambil, efek ini post processing ketika udah di editing. Terus yang terakhir yang nggak kalah pentingnya adalah color. Misal nih, contohnya kita mau ngambil footage yang sedih, tapi kita pakai warna, itu
itu menurut saya lebih bagus lagi ketika diambil atau di coloring dengan monokrom atau BW, black and white. Nuansa sedihnya, nuansa kehilangannya, terus misal kita mau bikin sinematik, ya udah grading sinematik, color-colornya yang sinematik. Karena sebenarnya saya juga bingung juga ketika saya mengenalkan bagaimana bikin video yang bagus, cuma saya takutnya terlalu detail, takutnya terlalu terlalu teknis banget. Jadi banyak yang nggak paham nih. Mungkin nanti selanjutnya bisa dibikin yang lebih detail lagi, misalnya sekolah telusuri, misal fokus ke editing atau fokus ke hanya scoring, misal nih yang bikin musik, gimana cara bikin musik. Mungkin bisa nanti selanjutnya ada sekolah telusuri yang lebih fokus ke situ. Oke, next. Oke, apa nih? Mie instan. Jadi di dunia ini nggak ada yang instan. Mie instan aja bikinnya juga nggak instan juga, ada step-stepnya. Gimana bikin video itu memang harus ada step-stepnya. Gimana buka plastik. Kalau misalnya mie instan kan buka plastik, terus masukin bumbu, rebus air. Jadi di video pun sama, nggak ada instan langsung bikin jadi. Misalnya coba kita lihat, kalian mungkin punya Facebook ya, lihat postingan 10 tahun yang lalu, postingan tulisan kalian, nggak usah video nih, tulisan, pasti alay. Hampir semua tulisan pasti alay. Dan kita ngelihat, misalnya sekarang, wah kok tulisanku dulu jelek ya, ya emang berproses, sama kayak level jokes orang itu berproses. Yang dulu itu, jadul, misalnya ada orang yang sekarang masih pakai jokes, bersatu kita teguh bercerai kawin lagi, ya itu jokes zaman dulu, sekarang udah nggak relevan. Sama kayak bikin video juga semuanya proses, nggak ada yang instan. Bikin terus, nggak ada salahnya. Misalnya jelek ya udah bikin lagi, jelek bikin lagi, kayak gitu. Intinya nggak ada yang instan di dunia ini. Oke, ini mungkin bisa sambil dengerin, mungkin bisa sambil searching juga. Karena ketika saya harus jelasin apa itu Premiere, apa itu Mojo secara detail, mungkin waktunya nggak cukup, padahal cuma dikasih waktu cuma 1 jam. 50 menit ya, 50 menit doang buat ngejelasin. Saya cuma ngasih tahu aja nih software editing. Ada Premiere, ada DaVinci Resolve, ada Wonder Filmora, ada Final Cut Pro, yang warna putih ini semua yang ada di PC. Jadi ketika kalian mau ngedit via PC, saya pribadi saya pengguna Adobe, semua Adobe. Kalau saya pribadi lebih prefer ke Premiere karena semua komponen yang saya butuhin di Adobe atau saya butuhin di editing. Contoh misal saya mau ngedit suara nih, saya pakai Audition. Saya mau bikin efek nih, saya pakai After Effects. Jadi semuanya link di satu Adobe gitu. DaVinci Resolve juga sama, itu full untuk editing juga oke. Untuk grading warna juga oke. Kayak ada yang komennya, aku pakai Mojo, Quick Insert, VN, CapCut. Oke. Udah ada yang pakai HP, itu salah satunya pakai itu. Nah, terus yang ini yang hitam ini khusus untuk HP. Biasanya saya pun ketika bikin story di jalan, bikin video-video unik, simple 15 detik atau 1 menit, itu beberapa saya kombinasikan pakai VN. Ini boleh kalian search di iOS atau di satu lagi apa nih? iOS sama satu lagi punya Google itu apa? Itu VN Mojo InShot. Itu bisa kalian coba, bisa kalian kulik sendiri. Kalau misalnya nggak bisa lihat YouTube, misalnya nggak bisa bikinnya App Store. Oke, benar, App Store. Bikin nggak tahu caranya apa, buka YouTube aja. Kalau misalnya nanti mungkin kalian follow, misal tanya ke saya via DM, boleh aja, sangat misalnya mention telusuri atau apa, itu boleh banget. Terus yang terakhir itu ada Visco, TikTok, Quick, dan lain-lain. Kenapa saya menyebut Visco? Visco itu buat grading untuk video, itu oke banget. Mungkin hampir mirip sama VN,
Tapi Visco ini untuk part satu-satunya. Nah, terus yang ini yang lagi happening nih, TikTok nih. TikTok ini bukan promosi aplikasi ya, tapi dia bisa ngedit langsung di apps-nya, nggak berat. Musiknya juga available semuanya, bisa kulik banget. Dan di TikTok ini ketika kita bikin sesuatu, lumayan bisa bikin viral sih, selama kontennya itu berbeda dari yang lain. Ini saya juga sempat beberapa kali upload ke video TikTok ketika saya cuma ngupload video biasa-biasa, yang nonton ya cuma nggak nyampe 100, tapi ketika ngevideoin hal-hal yang konyol-konyol, nggak tahu entah kenapa di TikTok kenapa banyak yang nonton kayak gitu. Mungkin kalian ketika bingung mau nyobain apa, coba deh bikin video di TikTok. Oke, terus ada Quick juga sama, hampir mirip sama VN juga, cuma Quick yang orang-orang dulu tuh biasanya pakai Quick karena dia dari GoPro. Oke, dan lain-lain mungkin ada yang mau nambahin bisa chat di chatbox. Gitu untuk software editing. Ada lagi yang nggak ya? Itu doang sih kalau editing mah. Software apapun kalian bisa kulik sendiri. Oke, KineMaster juga oke. Terus habis itu mungkin apa sih itu yang Viva Video apa sih? Viva Video, ada Viva Video, ada kayak gitu. Apa tuh? Ini Movie Maker nih itu sih. InShot kayak gitu. Oke, next. Untuk rumusnya, sebenarnya rumusnya nggak terlalu pusing. Maksudnya jadi gini rumusnya. Ketika kita ngelihat video orang, jangan lihat cuma wah keren. Tapi gimana caranya? Ini cara bikinnya gimana ya? Ini ini nama transisinya apa ya? Itu habis itu dilihatin per klip. Habis itu oh ini ngambilnya kayak gini nih. Tetap pakai metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Ketika kita ngelihat video orang keren, terus rumusnya apa nih? Ya kita ngelihat aja dari situ, karena kreativitas itu sebenarnya ketika kita melihat punya orang, habis itu kita menambahkan kreativitas kita di dalamnya, jadilah itu kreativitas. Karena ketika orang kan jiplak ini nggak ada di itu, nggak ada yang nggak jiplak, semuanya jiplak semua. Karena kreativitas itu diciptakan, memang bertumbuh, itu kreativitas itu bertumbuh. Itu oke, setuju kan? Ya emang kayak gitu. Jadi ketika kita mau bikin video, mana caranya ya bikin video keren? Ya bikin dulu aja, gitu kan? Bikin dulu yang banyak, ambil footage yang banyak, habis itu ini mau gimanain ya? Nah, ntar berproses nih. Ketika udah step pertama nih, level pertama. Oh, ngambil yang banyak, habis itu baru editing. Itu level pertama nih. Itu ngeditnya kayak gimana? Ngeditnya kayak gimana ya? Itu kan. Habis itu level kedua nih, ketika sebelum ngambil kita udah mikirin nih, oh ini ntar aku bakal bikin kayak gini nih, ntar aku bakal habis transisi, habis orang ini ke sini nih, habis orang ini ke sini nih. Jadi ketika nanti di editing, file editing mau di HP, mau di PC, udah kebayang nih, oh kayak gini kayak gitu. Tinggal mungkin ditambahin beberapa part, misal teks, subtitle ini juga penting banget ketika nanti mungkin teman-teman tuli bisa merasakan atau bisa ikut merasakan, oh ini ya bisa ikut nonton. Jadi karena nggak bisa mendengarkan, jadi otomatis dengan adanya subtitle itu sangat membantu sekali. Itu subtitle juga penting juga. Oke, next. Nih. Ini sebenarnya kemarin mau saya format presentasinya, mau saya bikin gambar-gambar semua. Cuma saya lihat oh ini ada peserta dari teman-teman tuli nih, gitu kan. Ya udah semuanya saya bikin teks. Saya bikin teks. Apa aja nih yang ini kayak rumus-rumusnya, tadi kita ngomongin rumus. Apa aja sih yang rumusnya apa aja sih? Pertama, rekam apa aja sekitar kalian, mau itu kejadian unik atau apa. Ini salah satu contoh nih.
kenapa kemarin ini pas tsunami di Palu ya, tsunami di Palu. Kenapa video vertikal, video yang kayak gini nih, video kayak gini sama kayak gini, itu kenapa kok laku yang video seperti ini? Pokoknya pengambilan gambarnya landscape. Karena ketika kita mengambil momen sesuatu dan itu laku di media, media mau bayar nih. Gitu. Jadi kadang orang suka lupa nih ketika ngambil kayak gini nih, ngambil kayak bikin story. Tapi kadang dia lupa ketika footage itu pengen kita laku di media. Kecuali kalau di CNN ya, ketika kita udah ngejual ke CNN, kita harus punya footage lain buat ngejual di tempat lain. Itu udah hak ketika kita punya footage, misal kayak Merapi meletus atau apa, ketika kita lagi naik gunung ke sana, habis itu kita video kita diminta sama CNN, otomatis di pun bakalan ada yang mau. Maksudnya kayak CNN itu udah ngeblok ketika udah footage ini buat CNN, ya udah buat CNN, nggak buat yang lain-lain. Itu rekam apa aja di sekitar kalian. Terus kedua, jangan minder dengan karya orang lain, karena ketika kita minder, habis itu kita nggak ngelakuin apa-apa, kita nggak bikin apa-apa, kita cuma jadi penikmat doang, kita bukan yang bikin itu. Terus yang ketiga apa sih? Kayak kita harus pakai musik yang relate. Tadi aku juga udah ngomong kalau misal di awal, musik sedih ya dibikin sedih, bukan musik sedih tapi dibikin happy kayak gitu. Tergantung kita mau bikinnya seperti apa. Gitu. Terus kadang kan kita suka ngambil, Mas, aku kalau ketika ngambil ini blur nih, nggak fokus nih kamera lensanya. Kadang nggak blur, kadang sesuatu yang blur itu bisa jadi itu artsy, bisa jadi itu memang seninya. Ketika contoh nih, kadang mungkin kalian suka nih, anak-anak yang suka bikin story di jendela, itu ada air tetesan air di jendela mobil, terus ada tetesan air. Itu terus kasih caption, gitu. Itu kan asik gitu, deep-nya dapat gitu, blur, lampu-lampu, itu asik. Gitu. Terus ini tadi yang pertama, bikin wow di 15 detik pertama, karena memang balik lagi ke yang slide pertama tadi, kenapa kok harus 15 detik pertama wow? Ya udah, karena saya ngambilnya, kemarin saya sempat baca beberapa artikel ketika orang itu, jadi gini nih, kita ngomongin di sosial media, ketika gimana biar postingan kita viral, yaudah kita bikin konten yang orang itu nggak cuma nge-like, tapi komen, nggak cuma komen, tapi nge-share. Itu level, jadi level pertama itu ketika kita bikin, hanya beberapa orang yang nge-like, ya udah. Ketika level 2 nih, ketika orang berkomentar di situ nih, ribut nih di dalam, apa nih, pada komen tuh. Oke, itu naik ke level kedua. Nah, level 3 nih, ketika kita bikin video dan orang banyak banget nge-share video ini dan viral di mana-mana, ya itu yang hampir semua orang pengen viral. Maksudnya mungkin ini pendapat pribadi ya, semua orang pengen banget viral kontennya, tapi gimana caranya? Ya emang harus nanti sebenarnya ada kelasnya gimana caranya bikin sosial media viral dan lain, itu ada kelasnya sendiri, kita ngomongin ke videonya. Mungkin kalau di video ya itu tadi, amati video-video yang viral apa aja rata-rata. Ini rumusnya nih, aku bocorin aja nih. Biasanya nih ketika orang konten-konten viral itu diawali dengan isu yang terhangat. Jadi orang misalnya sekarang lagi isu apa ya sekarang ya happening ya, coba di kolom chat, aku pengen lihat isu sekarang lagi happening apa sih ini, isu yang lagi happening nih, contoh nih apa ya, vaksin tuh. Oke. Kemarin vaksin tuh ya, mungkin berat ya. mungkin kemarin tuh yang ini Mas Day, apa namanya, yang misal mau ke Bali tapi harus pakai swab itu ya, PCR.
swab PCR 2 hari itu ya. Ya, mungkin itu. Nah, contoh nih, misal nih, kita bikin konten video yang mungkin informatif ya, itu kan mungkin berita informatif kan. Atau apa ya, jangan yang ini ya, jangan yang itu terlalu berat. Yang apa ya, yang pilkada tanam apa ya, antigen, swab antigen. Nah, misal nih, jadi ini ngomongin rumus di sosial media itu, ketika ada isu, nih ada grafiknya nih, isu muncul. Ketika isu muncul, dimakan sama media. Habis itu sama media ini banyak yang dipemberitain, otomatis grafik isunya naik kan. Nah, ketika naik ini nih, kita harus masuk nih konten kita. Kita bisa masuk konten meme, bisa misalnya kita masuk meme. Nah, ini buat naikin traffic kita ketika kita bikin sesuatu buat reading the wave, misalnya ada isu apa naik, habis itu kita masuk video kita di situ, otomatis video kita bakalan dikenal banyak orang. Kayak contoh kasus ya beberapa kemarin, misal yang Butejo nih, ini ngomongin Butejo ya, fenomena Butejo semua orang tahu, semua orang, ini bukan isu yang sensitif kayak antigen dan lain-lain, vaksin itu kan isu sensitif itu kan. Ini ngomongin Butejo, ketika Butejo itu kenapa bisa viral, habis itu kemunculannya, habis itu dimakan media, habis itu meme muncul. Ketika meme muncul, isu itu udah habis itu langsung turun. Habis meme muncul, biasanya nih isunya langsung turun. Kalau nggak digoreng sama politik-politik, bazar-bazar politik kayak gitu. Jadi rumusnya itu, ketika ada isu naik nih, kita menjompleng masuk ke situ dengan konten video kita yang relate dengan itu. Misalnya apapun itu, disambung-sambungin aja, disambung-sambungin. Habis itu udah dimakan media dan lain otomatis naik dan orang-orang kayak relate. Wah, ini sekarang banget nih, orang bakalan nge-share, orang bakalan ngebagiin, orang bakalan komen di postingan itu. Itu rumusnya itu. Oke, kok ini. Terus yang selanjutnya tuh itu tadi buat karakter video sendiri ketika kita melihat punya orang. Habis itu kita gimana sih bikin karakter sendiri? Ya udah, makin laut, makin ke sini orang kan punya karakter video masing-masing. Kenapa orang apa bedanya profesional dan seniman? Ini contohnya profesional yang digaji karena keahliannya. Kalau seniman, orang mau mau ngasih duit, tergantung dia suka seniman itu ngasih. Nah, itu udah levelnya udah seniman. Ketika kita mungkin sekarang ketika amatir kita bikin video, ya udah ini orang-orang. Ketika naik ke profesional itu ketika keahlian kita mencari hidup dari situ. Misal dari video ya udah kita emang profesional di video ya kita bikin video di situ. Mencari hidup di situ, bukan di yang lain ya. Kita nyebut profesional itu, kita mencari hidup di situ. Ketika levelnya naik ke seniman, ya kita bikin apapun dengan harga segini orang bakalan mau beli. Nah, itu udah levelnya seniman. Oke, selanjutnya kayak tak selamanya shaking itu buruk. Ya, shaking ketika kamera itu nggak stabil, itu nggak selamanya buruk. Oke, terus yang terakhir, setiap karyamu bisa mengubah dunia. Ini benar banget. Gimana ceritanya ada salah satu desa di pegunungan itu sepi, cuma gara-gara orang story terus diupload di sosial media, destinasinya itu jadi rame. Itulah kenapa karya itu bisa mengubah dunia, mengubah orang yang nggak punya penghasilan jadi punya penghasilan. Orang destinasi yang mungkin nggak rame jadi rame. Itu semua berawal dari video. Jarang yang berawal dari tulisan. Mungkin ada beberapa yang berawal dari tulisan kayak fenomena si Desa Penari. Desa Penari juga kemunculannya dari tulisan, tapi hampir rata-rata sesuatu yang rame orang datang ke situ karena video. Itu sih. Mungkin kalau ada yang mau tanya sekalian. Nih, ketika kalian lihat ini, apa yang kalian rasakan? Ini yang mungkin sampai sekarang aku masih ngerasain sih. Mungkin bisa coba deh cek di komentar mana nih. Komentar mana nih. Kok nggak keluar nih? Kok kepet? Mana sih komentar? Kok nggak muncul ya? Oh ini. Nggak ada yang chat.
Oh, aku close nih. Nah, di sini nih kenapa seorang videografer itu harus bisa melihat kapan momentum itu datang dan kapan momentum itu pergi. Ini salah satu ketika aku kejebak, ternyata menteriku salah posisi. Atau ketika dia jalan, ternyata nggak menghampiriku, tapi menghampiri yang lain. Otomatis saya ke capture dong nih beberapa orang nih. Ada yang dari ya beberapa yang dari gerakan masker kain ini ketika menteri salah menghadap orang atau harusnya menghadap ke kita tapi ternyata menghadap ke set yang lain. Nah, ini salah satu kenapa poin penting intuisi itu diperluin ketika kita bikin video di lapangan. Kita ini posisi matahari ini turunnya di mana nih, atau enggak posisi ini kapal ini bakalan ke sini nih. Ya udah kita tebak, atau enggak ya udah itu ntar bakalan berjalan ketika kita sering mengambil video. Oh, ini ntar bakalan ke sini. Ini ntar bakalan jatuh nih, atau ini ntar. Nah, itu intuisi itu yang mungkin perlu dilatih dari sekarang. Oke, next. Apalagi nih? Nah, ini nih. Ada beberapa teori-teori lagi nih. Pertama, teori kejut. Apa sih teori kejut? Teori kejut itu ketika kita melihat dalam satu video, itu bikin kita kaget. Contohnya, ketika bikin video, tiba-tiba langsung muncul hyperlapse, atau enggak Milky Way yang muter, atau enggak tiba-tiba siang, tiba-tiba jadi malam, atau enggak siang tiba-tiba muncul muncul apa itu star trail atau Milky Way di siang hari. Itu salah satu teori kejut yang mungkin aneh, tapi itu zaman sekarang lagi hype banget gitu kan. Itu teori kejut. Terus habis itu kedua, tim remapping. Nah, mungkin nanti beberapa teori di sini bisa kalian searching atau bisa kalian screen capture, kalian searching sendiri apa sih ini, apa sih time remapping, apa sih Muramasa effect. Ini mungkin bisa kalian screen capture. Ini mungkin saya jelasin sedikit aja nih tim remapping ketika teknik video nih, mungkin lihat dari videonya si yang tadi yang di Bali itu, ketika cepat, slow mo cepat, antar frame cepat, slow mo cepat, slow mo cepat, itu namanya tim remapping. Terus ada sound effect ketika kita ada musik, tiba-tiba ada suara anak kecil ketawa atau apa. Nah, itu sound effect itu yang bikin orang yang lihat tambah wah, tambah antusias gitu. Terus ada hyperlapse, time lapse, itu mungkin standar hyperlapse itu yang ketika tadi mengambil frame by frame, maju ke depan, tapi dengan nggak jalan, tapi jalan pelan-pelan, tapi seakan-akan cepat. Terus time lapse, mungkin itu terus cinematic video. Jadi kita biasanya bikin video yang standar, nggak 16:9 atau yang standar 1080 kali 1920, terus kita kasihin cinemascope yang ada atas hitam, bawah hitam, cinemascope, jadi seakan-akan itu film, mungkin bisa masuk ke situ. Terus ada seamless transition itu ketika antar klip itu nggak ngerasa itu ada perpindahan klip, itu namanya seamless transition. Terus ada lagi watermark di footage. Watermark di footage ini ketika kita bikin video atau ngambil gambar, kita harus tahu nih, ini tuh footage-ku nih. Gimana caranya nggak perlu harus ditaruh watermark di dalamnya. Ketika kita sendiri nih atau teman kita yang ada di dalam videonya itu, di dalam video, misalnya nih teman kita dalam video itu udah termasuk kayak watermark sendiri, karena orang ini ya temanku, atau enggak aku sendiri ada di dalam, itu namanya watermark di footage. Itu penting banget. Terus Muramasa effect ini lagi happening juga di beberapa bulan ini, yang mungkin kalian bisa search sendiri ini Muramasa effect. Muramasa effect itu kalau bisa dibayangin itu ketika kita pakai metode hyperlapse di Android, biasanya kan adalah time lapse tuh kan. Ketika misalnya objek, ini kelihatan nggak sih? Misalnya ini objek nih. Nah, kita pengambilan gambarnya itu
apa ngesutnya dari kanan ke kiri, tapi itu di looping, jadi kayak seakan-akan 3D, dan itu diulang-ulang di looping. Nah itu murah masa efek. Mungkin anak-anak zaman sekarang yang bikin video mungkin udah kenal sama istilah ini. Terus motion tag, biasain ketika bikin teks awal atau judul atau apapun jangan langsung blek. Misalnya transisinya ada digerak dikit atau tiba-tiba masuk teksnya tuh masuknya smooth, jangan langsung misal teksnya masuk di dalam klipnya langsung masuk gitu. Terus glitch effect juga, ini transisi juga ketika antar klip dan klip itu ada kayak apa ya, glitch. Terus lagi transisi dari klik itu zaman dulu banget ketika tiba-tiba ada sinar cahaya swing terus pindah ke sini, pindah ke klip selanjutnya. Terus tetap dari semua transisi ini yang paling penting gimana cara tetap keren tapi nggak lebay. Keren, cuma jangan sampai itu batasnya jangan sampai ini bikin lebay. Maksudnya lebay ini dalam artian terlalu berlebihan, semua transisinya kayak gitu, ceritanya nggak dapat, padahal sebenarnya kita mau datang ke sana, mau bikin bagus atau bikin destinasi ini rame. Tujuannya kan itu ketika kita gimana video yang kita bikin itu bikin destinasi yang kita bikin ini itu rame, kan tujuannya itu. Karena buat apa kita bikin video tapi nggak berguna bagi orang lain atau masyarakat nggak ngerasain kita datang ke situ, ya buat apa? Kalau cuma buat foto-foto sendiri, gitu sih. Tetap keren tapi nggak lebay. Jangan lupa tetap nikmati momen. Apapun yang kita lakuin, apapun yang kita bikin video dimanapun, jangan lupa tetap nikmati sunrise, tetap ngopi, tetap santai, jangan terlalu kita fokus bikin video tapi kita lupa jaga diri, jangan lupa tetap pakai protokol kesehatan, jangan berdesak-desakan, kondisi sekarang juga kan, kayak gitu. Oke, terima kasih, saya Day. Kembali ke Mauren. Oke, terima kasih banyak Mas Day, seru banget nih pemaparannya ya. Oke, nah teman-teman, ini kan kita mau masuk sesi tanya jawab nih. Mungkin kita akan mulai jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Terus nanti kita kasih kesempatan juga untuk teman-teman yang pengen nanya langsung ya. Nah oke Mas Day, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih. Salah satunya dari Kak Aisyah dan juga Kak Margareta nih pertanyaannya sama. Kak Aisyah dan Kak Tasya pertanyaannya sama nih. Gimana sih Kak cara menentukan musik agar tidak terkena copyright? Oke, musik ya. Musik biar nggak kena copyright langganan. Pertama, langganan ada di Musikbed, ada SoundCloud dan lain-lain tuh langganan banyak banget. Yang kedua, ketika kita outputnya di YouTube, YouTube tuh punya YouTube Audio Library. Itu di situ kita bisa dapat banyak musik-musik gratis dari YouTube, namanya YouTube Audio Library. Itu biar nggak kena copyright kan? Itu. Iya. Oke, kalau selain yang ketiga itu ada lagi. Ketiga ada lagi. Bikin musik sendiri. Itu jelas nggak bakalan kena copyright. Oke, itu mungkin kalau bikin musik sendiri tuh ada teknik-teknik khususnya juga kali ya, Mas Day? Ada. Jadi kemarin saya sempat berapa kali mempelajari bikin musik sendiri itu ada section 1, 2, 3. Jadi yang ketika opening harus kayak gini, terus masukin ambient. Jadi ada track-track yang gratis. Tuh, nge-feedback. Ada track-track yang gratis yang disediain sama, biasanya aku pakai GarageBand yang punya si Apple, itu semua instrumen itu gratis, kita bisa masukin di situ, nata sendiri, ngulik-ngulik sendiri, lebih banyak ngulik sih sebenarnya musik gitu. Oke, udah terjawab ya Kak ya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Margareta nih. Kalau kita buat video itu kan pasti orang-orang lihat dan biasanya di Instastory, tapi videonya tuh jadi pecah. Nah, ada nggak tips trik supaya videonya ini nggak pecah, Kak, Mas Day? Untuk video sebenarnya ketika kita upload story, nggak tahu ya kalau aku biasanya itu ketika kita pecah. Ini ngomongin sosmed ya?
Kalau kulturnya iOS ketika dia ngupload mau dia pakai iPhone yang 6 pun ngupload di story nggak pecah, nggak tahu kenapa. Tapi kalau pakai Samsung S20 pecah, nggak ngerti itu dari sononya. Biar pecah ya gantilah iOS. Gitu sih. Oke, ini masalah device juga ya ternyata ya. Ya, Tapi emang device. aku juga sempat mengalami sih, maksudnya mengalami secara pribadi antara ketika menggunakan Android dan iOS kelihatan banget, bedanya. Tuh, Mas Said bilang setuju tuh katanya. Oke, ini ada yang ngomong nih tadi yang nambahin musik nih secara gratis ketika kita ngambil lisensinya CC namanya Creative Commons. Tapi kelemahannya CC itu ketika footage kita di CC-in di YouTube, footage kita bisa dipakai orang lain, itu doang kelemahannya. Jadi ketika kita upload ke YouTube dan kita lisensinya CC atau pakai ambil musik yang CC, footage kita juga otomatis jadi CC, itu doang sih. Jadi bisa dipakai siapapun. Gimana tuh? Footage kita bisa dipakai siapapun. Gitu. Tuh ada ribut sendiri nih di ngobrol video tuh. Iya, ramai banget ini yang di chat pada ribut sendiri. Nggak apa-apa. Oke, mungkin sampai kita jawab pertanyaan yang lain lagi, nanti kita akan buka sesi pertanyaan secara langsung ya, Mas Daya. Ini masih terkait dengan musik juga nih, Kak mau tanya dari Muhammad Ihsan. Kak mau tanya dong bagaimana perkembangan multimedia storytelling, kombinasi foto, video, dan musik dalam dokumentasi perjalanan. Soalnya kan saya jarang melihat antara kombinasi foto dan video dalam dokumentasi sebuah platform. Nah, mungkin ini pertanyaan gimana sih biar bisa menggabungkan antara foto dan video itu lebih menarik dalam sebuah video dokumentasi perjalanan gitu. Dokumentasi perjalanan. Oke, aku ada beberapa video yang tapi di Kemenparekraf ya. Beberapa video. Jadi ketika orang mungkin aku videonya apa aja, beberapa saya upload, maksudnya saya setor karena memang saya kerja di pemerintahan, semua saya setor ke pimpinan buat diupload di YouTube. Jadi ada namanya videografis. Videografis itu biasanya mungkin kalian suka ngelihat di opini. Di opini ID, kumparan, itu kayak video cuma kotak. Habis itu ada teks di dalamnya, habis itu ada foto yang geser ke kanan kiri. Jadi habis itu masuk video. Nah, itu mungkin untuk sekarang mungkin bisa model kayak gitu. Jadi kayak news atau mungkin ada beberapa contoh video yang keren banget dari VOA Amerika tapi yang Indonesia. Itu dia menjelaskan storytelling, tapi ini news, jurnalistik, menjelaskan secara storytelling gimana kondisi Amerika atau gimana pilkada Amerika. Itu mungkin lihat VOA Amerika yang Indonesia, kontributor di Indonesia. Nah, itu keren banget, ngemas videonya informatif, dia ngomong cerita, terus habis itu ada beberapa grafis masuk di situ, beberapa efek-efek masuk di situ. Mungkin itu bisa jadi salah satu contoh gimana cara gabungin foto dan video dengan narasi tunggal ngomong dalam satu video. Mungkin contohnya itu VOA Amerika. Gitu. Oke, nanti bisa ini ya, lihat-lihat ya di VOA Amerika. Ini ada pertanyaan banyak banget nih sampai bingung mau mana yang mau dibacain dulu. Mas Day, dari Mbak Vera nih. Mbak Vera, Mas Day ada nggak sih tips untuk pengambilan video wisata bawah laut? Kira-kira gear-nya apa aja sama tekniknya apa aja? Ini ngomong bawah laut nih. Step pertama, ambil lisensi diving. Itu lisensi open water. Ketika ngambil lisensi open water, habis itu kita naik ke advance. Advance ini nanti di situ ada specialty namanya underwater photography atau underwater videography. Gitu. Jadi ada sekolahnya, ada gimana caranya, misalnya kita nyelam pakai gear apa aja, udah itu sekolah dulu, itu ada sekolahnya. Ada underwater, ada specialty namanya underwater videography. Lumayan, kalau secara biaya lumayan lah, karena itu specialty dalam underwater. Gitu. Kalau misalnya gear-nya apa aja di situ, ketika udah masuk ke situ, udah gear-nya nggak GoPro lagi, masuk ke dalam air udah nggak GoPro lagi. Gitu doang sih. Oke, jadi ini ya terkait dengan gear juga sebenarnya
ada banyak banget gear, misalnya pakai kamera biasa pun kita bisa kasih kayak housing kamera juga ya, itu dijual juga terpisah. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa Mas D mungkin ada saran mungkin kameranya apa, terus housing-nya Cuma apa tetap gitu. nggak maksimal karena kita Oh gitu. nggak skill di situ. Jadi ketika mungkin saya nih snorkeling, habis itu kita ngambil di dalam laut, nggak bakalan bagus, serius deh, serius. Itu ada sekolahnya, ada specialty-nya. Itu orang mau bikin pro di situ, emang ada sekolahnya juga, dan emang bikin pro nggak asal, kecuali kalau cuma buat asal-asalan ya. Kalau cuma buat dokumentasi pribadi ya monggo dicoba, cuma saya yakin hasilnya pasti goyang. Oke, jadi emang butuh latihan juga ya untuk bikin video underwater ini ya. Ya. Oke, ini kita jawab pertanyaan selanjutnya nih, Mas Day. Ada nggak sih tips dari Mbak Vira ya, ada nggak sih tips buat bikin travel vlog atau travel dokumenter yang menggait partner sampai relasi mau danain perjalanan kita? Wah, cukup berat nih. Aduh. Gimana bikin film video dokumenter nih biar dapat partner juga atau misalnya kayak apa ya, partner yang membiayai perjalanan gitu? Partner biaya perjalanan biasanya sih kalau saya pribadi kenalan, maksudnya ketika kita punya keahlian, habis itu orang lain nggak tahu kita keahliannya apa, orang nggak bakalan ngelihat kita. Lebih ke berjejaring sih, gimana caranya kita berjejaring sama orang, habis itu kita punya kita upload aja dulu jadi setidaknya kita buktiin dulu kita bisa apa, habis itu pasti orang bakal nyari, oh ini siapa nih, oh ini specialty-nya apa nih, oh ini keahliannya apa nih, baru deh itu kita nyari duitnya di situ. Karena untuk bikin video dokumenter itu nggak asal bikin video, karena memang benar-benar harus tahu alat dan mahal. Saya pun ketika misalnya project yang benar-benar butuhin alat banyak, ya kalau nggak bisa kita sewa, itu nggak perlu harus kita beli atau kita punya sendiri. Kalaupun kita bisa nyewa, ya mending nyewa daripada beli sendiri. Karena kalaupun beli sendiri, kalau buat hobi-hobi sih nggak masalah. Cuma kalau untuk buat profesional, mending nyewa sih, karena untungnya lebih gede dari situ sih. Gitu. Karena project juga belum tentu ada, maksudnya karena kayak itu kan katakanlah freelancer kan, itu dia nyewa, iya mending nyewa. Lebih murah nyewa daripada jadi beli. kalau misal iya. Oke, jadi itu buat pertimbangan teman-teman kalau misal mau bikin videonya maksudnya kita bikinnya cuma sekali project atau jangka panjang kita akan terus pakai alatnya. Kalau emang jangka pendek ya kita better sewa. Berarti kita harus ngeluarin duit yang gede untuk beli, kita sewa paling sehari 2 hari atau seminggu lah ya, kayak gitu untuk produksi lebih hemat daripada kita keluar budget untuk membeli peralatan yang lengkap gitu. Oke, karena waktu udah jam 7.31 saya pengen buka pertanyaan secara langsung nih dari ini kali ya. Dari Kak Wan Fajar, coba. Ini ada yang tanya lucu banget. Dari tadi udah ngetik. Apakah mau pekerjaan dijawab dulu ini atau ini? Aku mau jawab ini lucu. Boleh kalau mau. Ya, boleh dulu deh. Apakah pekerjaan di bidang ini diminati di masa depan dan bisa buat kerjaan sampingan? Kayaknya kalau gini nih, kayak misal contohnya ketika kita bikin sesuatu kan biasanya kalau aku mengejar kepuasan ya, kepuasan secara personal, kepuasan secara batin. Mau kerjaan itu pekerjaan diminati masa depan, selama masih sosial media, masih Instagram masih ada, YouTube masih ada, terus multimedia, kamera produksi terus, kayaknya bakalan masih ada deh, karena cara Fuji atau Sony dan lain-lain masih ngejar teknologi, karena ini
Karena ngomongin pekerjaan ini kan nggak jauh berbeda sama ngomongin teknologi. Teknologi makin kesini makin keren. Tapi kayak misal HP kamera, HP teknologinya hampir sama kayak kamera, cuma mereka nggak bisa disamain karena kamera bakalan terus bertumbuh, HP juga bakalan terus bertumbuh. Mereka punya segmen masing-masing. Ketika kita bayangin HP itu kayak bajai, mau bajai dikasih AC, misal dikasih AC, dikasih ini, mau nggak naik bajai dari Jakarta ke Surabaya? Nggak mau kan, lebih milik mobil kan? Kayak gitu sama, mereka punya segmen masing-masing. Gitu. Kalau diminati, hampir semua kayaknya ke depan bakalan prospek sih. Masih prospek, bukan bakalan prospek, masih prospek. Kecuali nanti kayak di film apa tuh, yang tiba-tiba teknologi hilang, tiba-tiba sinyal hilang, tiba-tiba semua kembali ke zaman batu, terus hilang semua teknologi, beda lagi. Cuma untuk saat ini kayaknya masih oke. Makin lama makin susah ya pertanyaannya ya. Yaudah semua orang pertanyaan langsung aja. Oke. Lihat Oke. makin lama makin susah nih pertanyaannya. Video Justru itu gratisan. kan ya, soalnya kemarin aku minta ini teman-teman peserta bikin Ah. pertanyaan yang susah-susah dong buat Mas Day biar kebingungan. Oke, kita buka pertanyaan secara langsung kali ya nih dari teman-teman yang udah mengangkat tangan. Kita coba cek dulu dari Kak Wan Muhammad Fajar. Silahkan Kak Wan Muhammad Fajar. Silahkan bisa bertanya langsung. Halo, selamat malam Mas Day, Mbak Mauren. Halo, iya. Makasih banyak nih udah dibuka, di unmute. Ya, saya itu izin memperkenalkan diri. Saya Wan Fajar dari Semarang, Mas Day. Mohon izin bertanya, dalam pengambilan video itu perlu nggak sih memperhatikan privasi seseorang? Soalnya kan saya tuh suka takut gitu kalau ngambil gambar video seseorang terus orangnya marah, nggak mau direkam, habis itu videonya dihapus. Terus pertanyaan lagi, Mas Day ada itu nggak pengalaman bikin video yang buat Mas Day membekas, itu berkesan banget. Kemudian menurut Mas Day lagi, maaf banyak paling penting itu teknis atau skill sih Mas gitu. Terus bentar lagi. Ada 200 pertanyaan lagi mungkin. Sebenarnya ini pendapat pribadi Mas Day sendiri. Menurut Mas Day menjadikan sebuah objek wisata viral itu menurut Mas Day baik nggak? Balik lagi, dan ini bisa debatable dan argumentable. Terima kasih, itu aja Mbak Mauren, makasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mas Wan Fajar. Nih kalau nggak salah pernah ikut sekolah telusuri yang di Kota Lama ya. Aku ingat banget sama Mas Fajar. Oke, pernah nulis juga di telusuri. Oke, coba kita tengok Mas Day dulu. Nih kayaknya dia kebingungan saking banyaknya pertanyaan. Enggak. Oke. Nyari bolpen sama ini nggak ada ya? Mau nyatet pertanyaan tadi. Di itu nggak? Di rekam nggak? Oke, pertanyaan satu persatu nih bisa diulangi lagi Mas Fajar. Oke, satu persatu ya, nanti biar langsung dijawab. Kalau menurut Mas Day itu privasi seseorang itu benar, menurut itu Oke. Kan ya itu. Oke. Ngomongin udah tangkap nih. Yang privacy itu jadi gini. Saya suka membedakan mana public space atau enggak. Jadi contohnya public space itu ketika kita nge-shoot di pasar, itu namanya bukan public space, public domain. Jadi semua orang bisa ngambil di situ, meskipun gambar itu ada orang lewat atau apa, semua itu kayaknya free karena itu public domain. Jadi di Haki itu kita bisa nyebutnya public domain karena mungkin secara Haki kepemilikan video itu siapa yang ngambil 50% siapa yang ngambil sama siapa yang ada di dalam video. Misal nih contohnya kita pakai model siapa di produk A, habis itu ternyata dia muncul nih di produk B secara nggak langsung, misalnya
apa yang kita bikin itu diklaim sama orang, otomatis kita marah dong, itu kan karena project-nya kita. Otomatis ternyata itu dari orang yang ada di dalam videonya itu menjual ke yang lain. Itu nggak salah, karena kepemilikannya 50-50. Gitu. Jadi dari yang mengambil sama yang ada di dalamnya. Itu bebas karena royaltinya itu dibagi 2 persentasenya, jadi nggak seutuhnya yang ngambil itu. Tapi dengan sadar ya, kayak misal model nih kita ngambil itu ini buat orang lain. Tapi hal-hal itu biasanya jarang, karena produk pun yang mau membeli footage itu biasanya mikir juga ini siapa yang bikin dan lain-lain kayak gitu. Jadi kepemilikannya 50-50 ketika kita ngambil di pasar atau ngambil di mana ya, museum yang itu public domain, ya udah itu free gitu. Kecuali photoshoot atau private dan lain-lain yang memang private. Gitu sih. Itu untuk yang itu. Yang kedua apa dia? Yang kedua. Terus ceritain dong pengalaman bikin video atau ngerekam video yang buat Mas Day paling membekas gitu, paling berkesan selama sepanjang karir Mas Day. Aduh, kayaknya nggak ada deh. Ini biasa-biasa aja, serius. Hidup itu biasa-biasa aja. Nggak ada yang membekas. Kayak biasa aja, maksudnya ketika mungkin yang paling menantang kali, bikin video pas di mana? Atau pernah nggak sih nge-shoot di tempat yang peraturannya banyak atau terlarang gitu? Nih paling menantang sebenarnya sampai sekarang masih itu ketika saya dulu mungkin ini beberapa ini kayak si Arif dan lain-lain itu tahu ketika saya bawa kamera tiba-tiba nyemplung ke laut semuanya, drone dan lain-lain, mungkin itu ya. Ketika ada kita sempat fam trip sama Kemenpar juga, sebelum saya join ke Kemenpar tiba-tiba pas di kapal saya jatuh ke dalam laut. Nah itu mungkin kayaknya pengalamanku sampai sekarang yang nggak bakalan lupa sih itu. Kalau pengalaman karya yang ini kayaknya nggak ada deh, semuanya sama aja. Ketika saya nge-shooting film nge-shoot menteri atau nge-shoot Jokowi atau nge-shoot menteri-menteri yang lain kayaknya biasa aja, nggak ada yang spesial. Gitu sih. Biasa aja ya. Kalau yang berkesan itu ya, kalau yang berkesan itu yang konyolan itu kayak ketika kamera semua nyemplung ke laut, itu doang sih. Terus itu menurut Mas D itu paling penting tuh teknis atau skill atau itu enggak, peralatan gear enggak? Teknis, skill sama gear. Menurut Mas D teknis, skill, dan gear. Ini sebenarnya 3 hal yang berbeda kan. Ketika kita punya teknik bagus, otomatis biasanya diimbangi dengan gear, karena ketika kita mencoba buat ngulik atau menaikkan level, otomatis aduh ini mentok nih di gear nih. Dan ketika mungkin ada beberapa orang yang pakai gear biasa tapi kelihatan keren, ya udah karena memang dia dengan kayak gitu cukup. Cuma kalau saya pribadi nih, ketika tergantung klien juga, ketika kita mungkin kerja untuk diri kita sendiri, ya why not mau pakai kamera apapun. Cuma kalau kita bekerja untuk klien dan kliennya biasanya nih kayak ngelirik brand, misalnya kliennya pengen red cam, ya udah karena kelihatan biar meskipun syutingnya cuma wawancara tapi pakai kameranya red dong gitu kan, karena memang pengen terkesan brandingnya bagus, wah ini menyewanya red tuh, di foto keren, di fotonya pakai HP tapi pakai kamera red buat wawancara direkturnya. Mungkin ada sesuatu misal dia pengen ngejilat direkturnya ketika pakai kamera bagus, kan bisa jadi kayak gitu ketika kita kerja sama orang kayak gitu. Jadi nggak ada kayak bedanya skill ini nggak ada. Ya udah kalau aku sih lakuin dulu, ntar otomatis bakalan naik, step levelnya bakalan naik, gitu aja. Oke. Terus yang satu lagi apa tadi? Tadi ada satu lagi. Iya, kalau objek wisata itu jadi viral itu menurut Mas D baik nggak sih? Menurut pendapat? Jadi gini, fenomena destinasi viral. Ini ngomong pribadi ya, ini bukan Kemenparekraf ya. Ini saya secara pribadi, ketika destinasi itu viral, menurut saya
oke, nggak masalah. Menurut saya nggak masalah karena selama yang ngelola itu amanah, selama yang ngelola itu untuk masyarakat, selama yang menambah menambah kesejahteraan itu masyarakat, ya kenapa tidak? Kalau misalnya ini viral terus yang rame itu hanya mungkin orang-orang yang ngelola doang, nggak mensejahterakan orang-orang sekitar, ya saya kan fenomena itu nggak masalah. Biasanya yang viral-viral itu emang nggak bertahan lama, tapi ketika itu muncul sama kayak wisata, ketika wisata itu boom, ya udah semua manfaatin, tapi ketika turun ya nggak masalah karena di bisnis pariwisata itu emang fluktuatif, nggak kayak selalu ada gitu. Biasanya rame pas weekend. Contohnya gini aja. Ketika orang liburan ketika Sabtu Minggu, Senin Rabu, ya udah bisnis wisata emang kayak gitu. Nggak bisa Senin Selasa Rabu rame, nggak mungkin, karena emang wisata itu orang pengen refreshing, orang pengen kepo, orang pengen nge-hype itu, wah ini lagi viral yang banyak, mungkin ya destinasi yang amit-amit, love kayak gitu, yang rame, ya emang itu segmennya masing-masing gitu, nggak perlu harus gimana ya, maksudnya ketika itu, intinya ketika itu mensejahterakan masyarakat, kenapa tidak? Oke, begitu ya kira-kira jawabannya Mas Wan Fajar nih, banyak banget nih borongan langsung 4 pertanyaan. Oke, karena waktunya udah mepet, kita buka satu pertanyaan lagi dari Mas Arif Triadi, mungkin bisa langsung bertanya. Ini kayaknya pertanyaannya buka sulit kamera nih. Selamat malam Mas Day. Buka kameranya dulu tuh. Sorry Mas, aku nggak punya webcam tak gini aja, yang penting kan pertanyaannya ya. Oke, boleh. Ya mau tanya Mas, kabarnya gimana Mas? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, kan kita ambil sudut pandang dari konten kreator ya Mas ya. Kan di wabah pandemi seperti ini, bagaimana tips dan triknya dari Mas Day untuk konsistensi dalam membuat konten? Kan seumpama nih kita udah mau ngejadwalin pergi ke sini dan tiba-tiba nih kan kayak kemarin tuh kita ke Bali harus pakai swab antigen itu, sedangkan dana kita kurang, dana kita tuh cuma buat rapid gitu Mas. Bagaimana tipsnya gitu Mas? Itu aja sih Mas. Malam Mas Day, Mbak Moren, thank you. Kurang susah pertanyaannya. Iya, kurang susah nih pertanyaannya. Coba langsung itu dijawab. Sebenarnya kalau aku nabung yang banyak buat biar bisa ketika swab test itu nggak kurang duitnya. Jadi ketika kita datang ke suatu tempat nggak terlalu mikirin kita harus swab test nih, harus ini karena memang sekarang pemerintah itu memang ngetatin banget. Ketika libur ini panjang kan juga buat kita semua, ketika kita berangkat sehat, pulang sehat, terus habis itu kalau misal di situ nggak bisa, ya kita nyari destinasi lain yang green zone, yang mungkin zonanya nggak rame, destinasi lain yang mungkin lebih afford, yang nggak terlalu, mungkin lebih murah juga, tapi kita tetap masih bisa punya konten. Contohnya kayak misal kita harus naik gunung atau apapun itu yang itu. Jadi nggak perlu harus pusing, karena memang pemerintah sendiri punya aturan yang memang sebenarnya tujuannya baik, cuma mungkin kadang beberapa orang ketika kebijakan ini udah refund tiket dan lain-lain, yaitu konsekuensi dari kebijakan itu. Tapi kebijakan sendiri sebenarnya oke, maksudnya bagus, karena tujuannya ya buat biar nggak terlalu rame, buat menyeleksi orang-orang yang datang ke sana ya yang sehat-sehat aja, jangan yang sakit ikut traveling. Itu sih. Oke, udah dijawab ya. Terjawab ya. Oke. Mas nih satu lagi pertanyaan karena ada waktu sisa sedikit dari Mas Fatwa. Boleh saya persilakan? Oh, ini teman sendiri ya? Bukan Mbak. Halo, makasih Mbak buat kesempatannya ya. Oke, silakan Mas Fatwa, boleh tanya yang paling susah. Gini Mas De, aku itu lebih suka ke video travel itu yang lebih ke storytelling gitu loh. Jadi
nggali-gali informasi ke warga-warga sekitar atau warga-warga lokal gitu. Nah, ada nggak sih Mas cara-caranya yang enak biar orang yang akan kita tanya-tanya atau kita interview itu dia bisa nyaman masuk ke frame gitu. Ada prosesnya dulu nggak gitu, biar dia nyaman buat masuk ke frame. Oke, itu doang pertanyaannya. Iya, gitu. Oke, Jadi gini langsung nih. dijawab aja. Untung kemarin aku ngikutin seminarnya Mas Didi Kasim. Itu National Geographic yang Indonesia. Itu ketika ditanya pertanyaan yang sama, ini aku yang nanya kemarin kayak gitu ke dia, tapi itu sekarang dilontarkan ke saya. Saya akan menjawab jawaban yang ada di, maksudnya jawaban yang Didi Kasim kasih. Nih jawabannya kayak gini. Biasanya ketika kita mau datang ke suatu tempat, biasanya punya warga lokal yang itu bisa menyambungkan kita sebagai videografer. Ketika mungkin ini syutingnya cepat ya, syutingnya harus nggak butuh waktu lama atau persiapannya singkat. Jadi kita punya orang lokal yang udah kenal di situ atau mungkin yang udah bisa ngubungin kita. Maksudnya nanti kayak gini. Jadi orang lokal ketika udah ditanyain gitu dia udah paham. Jadi pertama kuncinya punya orang lokal yang bisa kita, atau kontributor lokal atau orang-orang yang di situ yang bisa, istilahnya apa ya, kayak dia itu kayak ngejembatani dari yang kita reporter ke warga lokal. Jadi ada itu. Terus kedua, biasanya nih itu teknik yang cepat ya, ketika kita datang habis itu kita dapat itu pakai cara itu. Yang kedua memang kita di situ lama, reginya lama. Mungkin bisa seminggu, bisa sebulan buat ngeriset. Ketika kita datang habis itu kita nggak bawa kamera dulu, kita nongkrong, ngobrol dan lain-lain. Itu teknik yang mungkin butuhin waktu yang lama. Itu sih, semoga menjawab pertanyaannya, Fatwa. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Fatwa. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, Mas Day, ini kan kita masih ada beberapa hadiah nih, kayak ada masih ada tumbler, masih ada masker, terus masih ada hadiah bucket utama. hat. Oke, ya, bentar, hadiah ininya dulu, hadiah yang ini dulu. Oke. Yang kecil-kecil ya. Hadiah yang kecil-kecil dulu. Nah, ini aku mau minta tolong Mas Day untuk pilih salah satu pertanyaan terbaik. Kira-kira siapa nih yang bisa dapat, siapa nih yang akan mendapatkan hadiah tumbler dari semua pertanyaan tadi. Pertanyaan yang mana ya? Lupa jangan-jangan. Tadi itu yang oke pertanyaannya siapa ya? Ayo coba. Tadi siapa yang dari Semarang tuh yang 4 pertanyaan tuh? Mas Wan Fajar ya. Nah, itu oke itu dapat tuh. Oke, Mas Wan Fajar dapat tumbler. Oke, siap. Nanti bisa DM ke Ayo Telusuri untuk pengirimannya ya, Mas Wan Fajar. Kayaknya kayak Mas Wan Fajar hoki terus nih kalau sama Telusuri. Oke, nah kita masih ada. Banget ya? Iya, cepet banget. Terus kita masih ada masker sama topi. Kira-kira Mas Day mau kasih pertanyaan buat teman-teman peserta nggak? Nanti bisa jawab jawaban paling cepat di kolom chat yang pertama kali bener dan cepat dapat hadiah. Gimana? Nah, tuh ada yang butuh topi. Butuh topi. Oke. Gini aja, kalau aku sih ntar ngelihat dari story aja sih. Oh gitu. Dari IG Story, ini acara tadi nih, gitu kan. Habis itu yang mungkin beberapa ngevideoin, terus itu kan yang nggak mungkin diulang nih. Itu lebih meminimalisir orang-orang, maksudnya kan tadi udah disuruh buat mention dan lain-lain. Ketika mungkin itu keren, kontennya keren, kita dapat hadiah. Itu aja. Yang dia mention tadi. Oke, yaudah berarti liburan nanti ke Bali nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti hadiahnya kita simpan, kita akan umumin mungkin sampai, kita tunggu sampai 1x24 jam. Oh, satu lagi. Aku mau nambahin satu lagi. Oke. Ini buat teman-teman tuli nih. Saya nunggu banget ketika nanti setelah kelas ini,
Habis itu saya nunggu banget videografer dari teman-teman tuli yang punya karya. Itu sih, saya berharap teman-teman tuli setelah ini dengan keterbatasan, menurutku bukan hal keterbatasan karena audio itu punya histogram, itu bisa kita baca dan mungkin bisa belajar dari situ. Kemarin aku baca juga ada yang pemusik dari, maksudnya teman-teman tuli yang di luar negeri, ada yang Beethoven tuh yang dia ternyata pemusik juga. Itu bukan suatu halangan. Menurutku aku nunggu teman-teman tuli yang habis kelas ini nih bikin video, bikin channel, kalau bisa tag ke aku, DM ke aku, itu. Saya sih berharap itu ada yang bisa. Oke, jadi nanti ada Mas Calan dan teman-teman tuli. Ini beberapa sebelumnya sempat ikut sekolah telusuri juga bersama telusuri di Semarang. Kita buka kelas waktu itu walking tour di Kota Lama Semarang dan mayoritas hampir 70% pesertanya adalah teman-teman dari disabilitas gitu Mas Day. Nah, terus mereka juga ikut juga di kelas ini. Oke, nah satu lagi nih Gong ya, hadiah utama smartwatch. Mungkin mau diumumin sama Mas Day, silahkan. Nah, kok smartwatch emang diumumin bukannya yang enggak, itu maksudnya dikasih tahu ini syarat mendapatkannya kayak gimana. Kaget mau ya. aja yang ngomong, mau aja yang itu. Aku aja ya. Oke, sebentar aku share ini kali ya. Jadi nanti teman-teman setelah acara ini selesai, teman-teman bisa membuat tugas, yaitu satu buah video tentang perjalanan. Temanya bebas, teman-teman bisa pakai footage-footage yang sudah ada, teman-teman bisa ngambil footage baru, misalnya nggak jauh-jauh, yang di depan rumah aja, atau di dekat-dekat rumah, nggak usah yang kemana-mana. Terus nanti di-upload ke Instagram, kemudian di-tag ke Ayo Telusuri, di-tag juga ke Mas Mikiringan. Nah, nih, di-tag juga ke Mas Mikiringan. Jangan lupa sematkan hashtag Sekolah Telusuri. Kita tunggu selama 1 minggu ke depan. Jadi, nanti teman-teman yang bikin video berkesempatan untuk mendapatkan 1 buah smartwatch. Nanti Mas Day yang akan jadi juri ya, Mas Day ya. Oke. Nggak cuma smartwatch ntar aku tambahin. Pokoknya yang juara 2 atau juara 3 nanti ada. Jadi nggak cuma smartwatch doang. Semoga ya, semoga ya. Iya, kemarin katanya stok power bank-nya juga melimpah ya. Iya, ada beberapa itulah. Oke, jadi teman-teman nih mumpung banyak hadiahnya dari Mas Day, teman-teman bisa manfaatkan momen ini untuk belajar sekaligus. Tuh ada yang tanya durasinya. Oh, durasinya terserah sih. Dibatasin nggak minimal berapa? 30 detik? Apanya? Yang ini jangan IGTV, yang 1 menit aja. Oh, 1 menit karena aja. IGTV Okay. mentionnya lumayan susah nge-tracknya. Kalau itu kan, kalau yang mungkin bisa di-tag juga ya, bisa ya. Tapi yang 1 menit aja deh, nggak usah susah-susah. 1 menit juga tantangan kok. Oke, jadi 1 menit aja ya teman-teman, nanti bisa di-upload di Instagram feed-nya. Jangan lupa tag ke Ayo Telusuri dan Mikiringan, kasih hashtag Sekolah Telusuri. Nanti pemenang atau pembuat dengan karya terbaik akan mendapatkan hadiah smartwatch dan kemungkinan ada hadiah lain dari Mas Denny, surprise buat teman-teman. Tuh ada yang nanya tuh, full HD, XD atau landscape bebas. Mau dibikin bulat juga boleh, mau bikin kreatif, mau bikin kotak juga boleh, mau bikin potret juga boleh, mau 16:9 3:2 bebas. Boleh TikTok nggak itu Mas Day? Ada yang nanya tuh, boleh TikTok juga nggak? Jangan deh TikTok. Oke. Di IG aja. Di Instagram aja ya teman-teman. Oke. Nah, nggak kerasa nih waktu udah jam 7.57, bentar lagi selesai. Jadi minta tolong juga untuk kesediaan teman-teman. Sebelumnya terima kasih sudah mengikuti acara Sekolah Telusuri ini dari awal sampai akhir. Nah, untuk supaya kedepannya Sekolah Telusuri ini bisa lebih baik, saya minta saran dan masukan teman-teman untuk mengisi feedback form yang ada di sini. Jadi di sini kita akan minta saran, masukan, kemudian barangkali ada teman-teman yang pengen request topik-topik apa aja sih yang menarik untuk diulas di Sekolah Telusuri selanjutnya, nanti bisa
isi di form tersebut. Nanti akan saya blast juga ke email teman-teman dan juga ke WhatsApp-nya teman-teman. Gitu. Nah, sebelum acara kita akhiri, mungkin ini ya nggak afdal kalau kita nggak foto bersama dulu. Gimana kalau misal kita foto bersama dulu? Oke, ini Mbak Anti mungkin bisa bantu untuk ini ya. Open kameranya, kameranya dibuka semua. Oke. Open Yang kameranya. masih tiduran, bangun dulu. Yang masih tiduran, bangun dulu. Sekolah Telusuri ini kan terbuka buat siapa aja. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen request bahas dong fotografi atau penulisan perjalanan, boleh banget. Nanti bisa DM aja ke Ayo Telusuri ataupun WhatsApp ke nomor yang kemarin chat ke teman-teman. Jadi kita nanti akan adakan kelas-kelas lain yang semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Gitu. Oke, udah siap semua? Oke, ini ada beberapa. Buset, yang mention banyak banget. Ada beberapa halaman ya, jadi aku mulai dari halaman 1 dulu ya. Oke. Siap Mbak Anti. 1, 2. Oke, halaman selanjutnya. 1, 2. Oke. Next. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Oke. Halaman terakhir nih 1, 2. Oke. Dah. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya mengikuti Sekolah Telusuri hari ini. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf dan masih ditunggu ya untuk videonya juga story-story-nya. Nanti ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Ada tumbler, ada masker, ada juga topi, dan juga yang lainnya. Nah, sebelum acara saya tutup, mungkin Mas Day masih ada waktu setelah ini atau gimana? Barangkali teman-teman ada yang masih pengen copy direct, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Apakah diperbolehkan? Boleh, silakan follow, terus DM boleh. Misalnya nanti ketemuan di Jakarta, ini besok saya mau ke Banyuwangi ini. Kalau misalnya nanti mau ikut bareng nge-track saya ke Ijen, bisa banget. Mungkin ada yang dari Banyuwangi. Terus apapun itu, sosial media ada di Twitter, mau mention, mau tanya, mau DM, mau apapun, boleh. Gitu. Oke, berarti nanti teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum dijawab, kan tadi masih ada beberapa ya, nanti bisa DM langsung ke Mas Day ya. Dan jangan lupa, saya mau ingetin lagi, teman-teman juga bisa menulis review dari acara ini di Telusuri, ataupun menceritakan kisah-kisah perjalanan yang kemarin-kemarin sebelum pandemi, ataupun pas semasa corona ini, bisa juga dikirim ke Telusuri, disubmit ke telusuri.id/submisi. Nanti ada honorarium yang akan diberikan untuk tulisan-tulisan yang terpublikasi di telusuri.id. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti Sekolah Telusuri hari ini. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Dadah. Halo Mbak Mauren. Halo. Nih siapa nih? Halo teman-teman, Mas Day masih ada di sini nggak ya? Oh, udah nggak ada. Oke, halo, selamat sore, selamat malam teman-teman. Ya, kapan itu ada rencana pas lagi nih? Tunggu. Pas lagi apa? Ada rencana kelas lagi kapan? Rencananya? Oh, ada rencana kelas lagi kapan ya? Untuk kelas Sekolah Telusuri untuk saat ini kita masih di Sekolah Telusuri yang online dulu, Mas Wan Fajar. Soalnya kan masih pandemi dan kebetulan ini kasus COVID kan juga masih naik terus ya. Jadi bersabar dulu. Insya Allah nanti kalau misal udah selesai pandeminya, kita akan buka lagi Sekolah Telusuri baik di Semarang maupun di kota-kota yang lain. Gitu. Ya, berkabar-kabar lagi Mbak Mauren. Ya, silakan Jepri.
Oke, nanti yang butuh materi PowerPoint-nya akan kita share juga ya teman-teman. Nanti kita akan kasih link sekaligus saat memberikan feedback form. Kita akan kirimkan ke teman-teman semua. Dan terima kasih juga untuk Kak Okti dan juga Kak Kanka yang hari ini menjadi juru bahasa isyarat. Terima kasih juga untuk teman tuli yang sudah hadir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan ditunggu videonya loh sama Mas Day. Sampai ketemu di acara sekolah telusuri selanjutnya. Ya, Ada grup Telegram atau WhatsApp. Sementara ini belum, tapi mungkin next akan ada grup Telegram ya. Jadi teman-teman bisa chit-chat sambil ngobrol-ngobrol seputar perjalanan nanti. Boleh, terima kasih masukannya Kak Angelika. Halo Kak Calan. Kak Mauren, kami izin live ya. Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Silakan, terima kasih. Saya tutup Zoom-nya ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa.